Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sedang kita boleh berjumpa lagi hari ini, di hari Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan di hari ini. Karena itu marilah kita isi dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada di hari ini untuk melanjutkan kehidupan kami, beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan. Dan mengawali hari ini, kami mau bersaat teduh bersama menyembah hadirat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami terus dimampukan untuk memahami maksud firman dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dibaca dari kitab Yeskiel pasal 33 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah kebenaran orang benar tidak menyelamatkan jika ia jatuh dalam pelanggaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah begitu mengasihi semua orang dan menghendaki supaya semua orang beroleh keselamatan di dalam Dia. Tetapi sekali lagi kasih setia Tuhan bagi umat manusia bukan berarti Ia berkompromi dengan dosa. Dosa adalah dosa. Sekalipun keselamatan telah dikerjakan bagi semua umat manusia, tetapi jika kita masih tetap hidup dalam dosa, maka orang itu akan mati karena perbuatannya. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, bacaan di hari ini menegaskan tentang hal itu. Yeskiel diutus untuk menyampaikan kepada teman-teman sebangsanya, yaitu umat Israel, bahwa kebenaran orang benar tidak akan menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan bahwa orang tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalaupun Tuhan memberi jaminan kehidupan dan keselamatan bagi orang benar, tapi kemudian orang itu mengandalkan kebenarannya sendiri dan berlaku curang, maka segala perbuatan kebenarannya tidak akan dapat menyelamatkannya. Maka orang itu akan mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Jadi sekalipun keselamatan dijanjikan dan dianugerahkan oleh Tuhan, tetapi ketika seseorang berbalik dari kehidupan yang benar kepada pelanggaran, kejahatan, serta kecurangan, maka penghukuman akan tetap diterimanya. Manusia tidak dapat bermegah dari perbuatan benar atau perbuatan baiknya, karena sesungguhnya keselamatan dari Tuhan bukan karena perbuatan, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi setiap mereka yang taat dan setia seumur hidupnya. Jadi kebenaran di sini dilihat dari bukan kebenaran sisi manusia, melainkan kebenaran yang dari Tuhan Allah. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa karena kita telah diselamatkan, maka jangan menghambakan hidup kita lagi pada dosa.
Jika telah hidup dalam kebenaran Tuhan, maka tetaplah hidup dalam kebenaran tersebut. Jangan berbalik arah dengan melakukan ketidakbenaran dan kecurangan. Tuhan tidak berkenan atas hal itu dan akan memalingkan kemurahannya dari manusia. Karena manusia harus merespons keselamatan dari Tuhan dengan sikap hidup yang berkenan kepadanya. Sebagai satu keluarga Kristen, orang tua, anak-anak, kita semua dipanggil untuk saling mengajarkan, bahkan orang tua kepada anak-anak, supaya bagaimana kita senantiasa berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Maka hendaklah kita juga hidup takut kepada Tuhan, melakukan perintahnya sebagai wujud iman kepada Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dari kematian kekal dan memberi harapan baru bagi kehidupan di sorga. Maka kita juga harus hidup dalam kebenarannya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan, demikian firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ketika di pagi hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kami, baik sebagai satu pribadi maupun keluarga-keluarga Kristen, boleh ada dalam saat teduh bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami terus diperlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami hidup taat dan setia dengan mengerjakan setiap karya keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi kami. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, sikap hidup kami terus mencerminkan teladan Yesus Kristus. Karena itu mampukan kami di dalam menapaki hari-hari hidup ini, terutama di hari ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober, ketika kami akan memulaikan berbagai tugas kerja, karya, dan pelayanan kami. Kemanapun kami pergi dan berada, dijaga, diberkati oleh Tuhan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa berpadanan dengan kehendak firman Tuhan. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami, suami istri, anak-anak, orang tua, keluarga demi keluarga. Ketika ada rencana kehidupan yang hendak kami jalani di sepanjang hari ini, semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ajar terus kami untuk tetap mengerjakan kebenaran Yesus Kristus lewat berbagai hal yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus dan menikmati anugerah keselamatan itu, maka kami pun akan tetap hidup taat dan setia melakukan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena itu hidup kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Diberkati seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Mereka yang bersyukur karena berhari ulang tahun, pribadi maupun keluarga diberkati oleh Tuhan. Tapi pun bagi anggota jemaat Tuhan yang sementara bergumul dalam sakit penyakit, pun dalam duka cita yang ada, Tuhan pun yang akan menjaga, melingkupi mereka semua. Yang dalam sakit disembuhkan, yang dalam duka cita dihiburkan, pun yang dalam berbagai masalah pergumulan kehidupan, Tuhan pun yang akan terus bersama-sama dengan mereka. Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, seluruh pelayan khusus jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 27, perangkat pelayanan yang ada, ketika kami akan memulaikan aktivitas di sepanjang hari ini, dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu di sepanjang hari ini dengan penuh sukacita iman. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya ada dalam pemberkatan Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur, menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.